welcome back to podcast terkeren, terkece, dan satu-satunya Indies KPI Universe. Omong kosong, boleh ngomong tapi nggak boleh kosong. Oke. Keren banget ya. Kayak biasa ya. Sangat excited kita hari ini. Karena kita hari ini bakal ngebahas kayak sesuatu yang, wah kok bisa ya kita sampai ada loh anak mahasiswa sampai ke situ gitu. Tapi bukan hal yang mustahil loh. Iya sih Buktinya sebenarnya. aja ada di depan kita ini ya. Betul, kayak kok bisa sih, kayak penasaran gitu kenapa ya kok bisa sampai ke ranah itu. Betul. Tapi sebenarnya kita ngomongin apa sih nanti nih? Kita hari ini ngomongin hal yang emang nggak jauh sama KPI-KPI-an ya. Betul. KPI Universe lah ya. Sangat, karena KPI Universe tuh banyak banget topiknya, karena nggak cuman IO, nggak cuman fotografi, nggak cuman apa lagi, videografi, nggak cuman ya banyak lah pokoknya. Kemarin kita udah fotografi, Betul. udah bahas juga IO konser dan Betul. sebagainya. Hari ini giliran kita bahas film. Wih, karena siapa sih yang nggak suka film ya kan? In this apa nih? In this world, in this Betul. situation. Apalagi sekarang udah eranya visual ya. Betul. Audio visual. Sekarang udah banyak film di mana-mana. Bahkan betul. gencar banget, setahun bisa lebih dari ratusan film yang muncul. Sampai aku bahkan tahun ini tuh bingung mau nonton film yang mana nih, karena saking banyaknya dan bagus gitu. Bukan cuma film, ada series juga sekarang ya, Betul, lagi ada booming series banget. juga. Nah, tapi nggak lupa, kita jangan jauh-jauh dulu ke sana. Betul. Hari ini kita punya guest star yang luar biasa, yang keren banget pastinya. Tadi disebut pertama, kok bisa ya sampai ke ranah itu? Respect Langsung ya. aja kali ya. Kita sambut, welcome Ramadan. Apa nih, manggil Kak Ramadan atau apa nih? Jadi kita agak sedikit beda ya? Iya. Oh, Karamannya kok Kamadan Iya, ya? betul. Agak Apa beda nih nih. panggilan? Manggilnya Madan aja sih. Oh, Madan Soalnya biasa aja. dipanggil Madan juga. Oke, biar lebih singkat ya. Ya. Biar lebih Kak akrab Ramadan? kali. Apa Ini kabar? perkenalan dulu kan? Boleh, Boleh silakan. banget. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan. Biasa dipanggil Madan. Saya di sini semester 7 di Komunikasi Iya, dan betul. Penyiaran. Komunikasi dan Penyiaran Islam. Agak ribet ya, Pak. Gimana kabarnya Kak Ramadan? Alhamdulillah baik. Gimana Jani Iksan juga baik? Baik, alhamdulillah. Baik terus insya Allah, semoga. Dari mana? Mungkin dari kos, dari rumah, atau dari Aku dari Palimanan. Oh, dari Palimanan. Iya, jadi pulang pergi. Oh, berarti apa? Maksudnya Palimanan tuh masuknya Cirebon bukan sih? Iya, Cirebon kan? Barat. Berarti orang Cirebon. Kabupaten. Iya, betul, betul. Oke, benar. Cirebon sonoan dikit. Sonoan dikit. Sana dikit. Dikitnya dikit banget situ ya. Deket kok. Oke, Kak Ramadan, kan sekarang banyak banget film yang tadi udah kita sebutin. Maksudnya udah saking banyaknya film gitu ya, sampai kita bingung gitu mau nonton apa. Tapi sukaan genre orang kan beda-beda. Iya. Genre film yang Kak Ramadan suka tuh apa? Kalau saya tergantung mood sih. Tergantung mood. Apa Kadang genrenya? nih pengen horor ya, kadang juga pengen drama, pengen action. Tapi emang kalau misalkan malam emang hawanya pengennya horor sih. Soalnya emang sesuai dari ini loh, maksudnya latar malam gitu loh ya kan. Vibes-nya gitu. juga dapat. Kayak misalkan kemarin kan habis nonton apa tuh namanya? Film Kesurupan Masal, udah nonton belum? Yang Kemah Terlarang. Yang mana tuh? Oh, kayak terlarang. Iya, kayak Tahu Terlarang. doang sih. Tahu. Nonton Iya. sih enggak. Aku tahu itu. Ya itu apa ya? Kayak vibes-nya ke bawah aja di kalau malam hari nontonnya gitu. Tapi biasanya orang-orang malah menghindari nonton horor malam nggak sih? Iya, serem. Biar nggak takut, iya kan? Serem. Iya. Biar nggak biar nggak suges gitu. Takutnya, sorry. Takutnya kalau malam itu yang aku bayangin ya, pas pengen ke toilet, tidur ke toilet tuh udah nggak berani. Kadang ke bawah-bawah sih emang kayak gitu tuh, kayak nih dari jump scare-nya aja tuh biasanya nampakin Betul. penampakan banget kan. Nanti pas ke kamar mandi, oh, nanti pada ini ada ini kayak gini. Iya. Terus ntar kalau misalkan cuci muka segini lagi. sambil melek. Sambil like. Kalau ada kaca ya takut nanti nongol di Iya, belakang gitu. kalau di belakang itu biasanya sih, makanya kenapa kalau kita nonton horor jarang itu malam. Karena kalau siang tuh kayak nggak mungkin lah ada setan siang gitu gak sih? Iya.
Tapi Jadi kebanyakan malah gitu sih. Beda ya, nonton horor tapi malam-malam gitu. Karena emang pengen ke bawah aja sih vibe-nya. Iya Lebih sih, pasti. lebih asik aja tuh, lebih seru gitu di malam hari. Tapi kalau ngomongin yang paling sering ditonton genrenya apa tuh? Kan emang sesuai mood ya. Ya. Iya. Tapi yang paling Kalau sering paling sering drama sih. oh drama. Drama Oh, kemarin tuh nonton apa ya? Perayaan Mati Rasa. ih, Oh, itu Iqbal Ramadan. Iya betul. Iqbal Ramadan. itu Soalnya- sedih tahu. Iya. Aku itu sampai nangis. emang relate banget gak sih? Karena di situ kan konfliknya konflik adik kakak ya. Terus juga Iya. ada dari kakak ke bapak, terus dari adik ke ibu ya. Konfliknya tuh emang bener-bener nyampur banget tuh. Jadi kayak relate bagi kita kan. Betul. Apalagi si Iqbalnya tuh kayak menggantikan peran seorang ayah kan. Ya. Karena ayahnya udah nggak ada gitu. Terus kayak ya lu sedih banget apalagi pas ibunya tahu kalau Spoiler. ayahnya Tapi nggak apa-apa, nggak sorry ya, apa-apa. sorry ya. Tapi nggak apa-apa. Iya dong, nggak apa-apa karena kan ya Perayaan Mati Rasa kan udah Lama juga. Iya, udah rame, udah tayang dari kapan tahu. Jadi kayak ya nggak apa-apa lah ya. Sedikit ke spoiler alam gitu nanti. Itu tuh filmnya Uma ya kalau nggak salah ya? Iya, Uma Sahab. Uma Sahab ya? Bisa ya, dia kan kayak jadi sutradara juga, jadi pemain juga Iya gitu. main juga deh soalnya. Iya. Kayak Keren banget. ini keren banget sih orang ini. Tapi aku nggak nyangka loh, soalnya aku tahu Uma itu karena dia ini kan penyanyi cilik. Oh iya. Kan? Iya, iya. Cilik Cilik aku tahu awalnya. dia dari kecil. Terus tiba-tiba sekarang bikin film tuh kayak, wih keren juga dia tiba-tiba sampai bikin PT gak sih? Oh nggak tahu kalau itu. PH Iya PH, nah sorry, kok PT PT? sih PH? Perusahaan. perseroan terbatas. Aku kadang. Tapi dengar-dengar juga nih, Kamadan tuh pernah main film horor juga kan? Iya. Info A1 tuh. Waduh. Waduh, Mau di-spill yang mana nih? Bercanda. Oh, ada berarti banyak ya? Oh my god, Ada gak banyak ternyata. apa-apa sombong soalnya ada prestasinya. Waduh. Asik. Udah berapa film yang kakak mainin? Apa berapa ya? Pabrik Gula, terus Pembantai Dukun Santet, Tabayun, terus tuh apa lagi sih? Jodoh Titipan Ayah. Oke. Itu bukan horor sih. Yes. Iya. Terus ada series apa tuh namanya? Kami Memohon. Hmm. Itu kalau Kami Memohon adanya di YouTube. Oh, di YouTube. Iya. Dan semuanya aku masih jadi ekstras, jadi kayak pemain teman aja, belum yang dapat dialog banget gitu loh. Tapi kayak gitu pun udah keren loh. Karena udah kayak kok bisa sampai ke situ tuh gimana ceritanya. Karena kalau kan follow-followan sama Kamadan Iya. di IG kan. Terus kadang suka waktu itu Bangsal Isolasi main gak sih? Kalau aku itu jadi QL kayak promosinya aja. Oh, soalnya aku sering ngeliat gitu loh kayak, ih dia sering banget promosiin film, dia tuh main film apa gimana? Waktu itu aku taunya soalnya pas Bangsal Isolasi doang. Waktu itu kan belum ada Pabrik Gula kan? Iya. Nah, aku kira ya udah paling cuman bagian promosiin doang kali ya gitu kan. Terus pas lihat Pabrik Gula ada Kamadan, hah, kok bisa gitu? Gimana bisa? ceritanya? Ya awalnya emang dari hobi aja sih, hobi nonton film gitu loh. Dari mulai masuk maba ya. Di sini kan kayak boring tuh. Dulu kan aku ngekos ya, Iya. ngekos di Majasem. Kayak boring aja gitu, nggak tahu kegiatannya apa gitu ya. Jadi maba kan masih bingung banget, temenan juga nggak tahu sama siapa kan. Disitulah sering-sering nonton film ke bioskop, pokoknya hampir setiap film baru aku nonton. Terus kenapa bisa sampai dipanggil untuk kayak main film gitu? Nah dari situ kan aku nonton terus ya, kayak bosen gitu, bosen banget sih gimana ya. Terus tiba-tiba kayak ada giro lagi buat nonton karena ada artisnya. Oke. Kayak meet and greet gitu loh. Jadi beralih lah dari setiap film baru yang gak ada artisnya tuh. Aku nontonnya setiap ada artisnya aja gitu loh. Terus Abis itu kayak bosen juga. Bosen juga ya kayak gini ya. ini kayaknya bosenan ya kamu. Iya. Terus tuh kayak gimana kalau gue jadi artisnya? Deh. Gimana caranya ya? Gimana caranya sih? Gimana sih caranya kayak gitu? Abis itu tiba-tiba tuh di situ tuh apa ya lagi UTS atau apa? Di IG tuh ada yang lewat kayak lomba short movie gitu loh. Oh, terus? Nah dari Star Vision yang bangku kosong, ingat nggak? Ingat. Nah, Vision. iya yang bangku kosong gitu loh. Abis itu aku kan bilang ke temen aku kan, ini coba ikut ini yuk, coba kita barangkali dapat hadiah atau apa gitu loh. Ternyata plot twistnya apa coba? Apa? Baru satu. Yang bikin Star Vision beneran.
Apanya? Yang buat lombanya. Iya, television. Terus Ozira tuh. Iya. Itu keren banget sih. Casting. Bukan sih kayak lomba short movie aja kayak Lomba buat aja. promosi buat filmnya promo. tuh. Oke. Promosi film Bau Kosong tuh kayak ada lomba short movie gitu loh. Nanti yang menang dapat ini. Ternyata plot twist tuh pengumuman sebelum filmnya tayang kan. Ternyata video aku yang diupload dulu sama dia. Aku pernah nonton itu kalau nggak salah yang di Kelas. kelas kan? Iya. Iya, aku nonton itu. Iya itu. Soalnya itu kan Star Vision kan pasti banyak orang nih yang ikut kan. Iya, banyak banget itu tuh banyak banget kayak wah ini bisa menang nggak ya? Heeh. Itu kan coba-coba doang kan ya, karena ada pengumuman lewat di IG aja. Ternyata diupload dulu nama dia, wah juara 1. Gila, keren banget sih. Keren banget, harus applause. Dan di situ hadiahnya salah satunya dapat ini AirPod yang ya harga 3 jutaan lah segitu. Gila. Habis itu dapat tiket gala premier, Waduh. eksklusif banget kan? Iya, sangat-sangat eksklusif. Kok ini ada aja ya jalannya ya? Iya sih. Kalau kita mau tuh pasti ada jalan. pasti. Terus tuh kayak wah ini dapat 2 kan. Niatnya sama temen aku tuh yang bantuin bikin video. Film. Ternyata dia nggak bisa soalnya ada kerjaan apa gitu. Aku sendirian ke Jakarta coba. Oh, gala premiernya di Jakarta. Iya di Jakarta. Oh, terus habis itu Habis itu kan eksklusif tiket gala premier kan. Itu tuh kayak ini beruntung banget ya dapat eksklusif gini. Pasti. Apalagi duduk sampai siapa coba? Siapa? Tahu Farhan TikTok Tahu. yang Marian? Heeh. Aku sebelah sama dia duduknya. Itu kan mereka lucu banget tahu. Iya, pas ini beneran Farhan nggak sih? Terus kita di situ ngobrol-ngobrol sama Farhan. Terus habis sebelum itu kan ada press conference dulu ya. Di situ aku duduknya sama tahu yang iklan Aimo nggak? Westpon. Si Kevin yang hantu Danur itu. Oh iya, tahu. Aku duduk di sebelah situ, sebelah dia. Kata dia, Mas ikut ini juga lah, ikut film ini. Aku bilang aku nggak ikut, cuman ikut lombanya aja. Kata dia, wah keren banget ya. Coba kita follow-followan. Akhirnya follow-followan di situ, coba. Pertama kali follow-followan sama Nintendo biru. Gokil banget sih di situ. Sangat gokil. Iya, gokil banget. Habis itu selesai kan banyak kan ketemu Akila Kalista juga. Banyak banget pokoknya penonton yang di itu tuh hampir semuanya artis kan. Gila. Jadi emang launching film itu emang yang diundangnya artis-artis aja sih. Kayak gitu. Tapi kalau aku ini ya inget-inget lagi ya, dari kemarin gestar kita mulai hal besar dari hobi loh. Iya, Dari iseng. Iseng terus tapi kalau ini bosen. Iya, Iya, kalau ini bosen. Tapi hobi gak sih nonton film awalnya? Iya, hobi sih pasti. Cuma kan Hobi. katanya hobi tapi bosen. Terus habis itu ke bioskop bosen lagi. Habis itu ketemu artis bosen lagi. Iya. Tapi udah banyak nih Kamadan, udah banyak banget film yang dimainin gitu. Tapi yang paling seru waktu syuting itu prosesnya di film yang mana? Di ini yang Pembantai Dukun Santet sih. Kenapa? Kenapa tuh? Karena di situ kan kebagiannya extractnya continuity. Jadi kayak tiap hari aku harus ada di situ, ngerti nggak? Aku dapetnya 7 hari. Jadi selama 7 hari itu tuh kayak aku harus sedang ke situ terus gitu. Ya. Jadi santrinya. Habis itu kan di situ ada yang namanya pesantren apa ya? Dibuatan, pesantren buatan. Oke. Nah, di situ kan kayak ada tempatnya aula di atas, terus ada musola, terus juga di bawahnya ada tempat guru gitu loh. Kayak dibikin pesantren mungkin. Iya. Nah, pas itu kejadiannya malam-malam sih. Kenapa? Malam-malam itu kan semua santri kan kumpul di depan ya, depan sebelum naik ke aula. Itu kan mau scene kesurupan massal. Oke. Nah, itu kan serunya di situ loh. Pas sebelum naik itu kayak ada ruang asatid, ruang ustad. Iya. Nah, ruang itu tuh kayak nggak ada pintunya loh. Iya. Mungkin kebuka ya. Jadi gelap banget, itu tuh nggak ada lampu, nggak dinyalain emang sengaja. Terus kata temen aku yang di samping, dan coba lihat ke depan katanya. Kok jadi horor ya ini? Tapi horor banget. Apa itu? Iya, Nggak nonton apa-apa, gelap. gelap. Kayak rumah di dalamnya gelap terus pintu kebuka. Oke. Jadi kelihatan kan pintu gelap gitu. Iya. Coba lihat ke depan ada yang ngeliatin kamu katanya. Siapa kata aku tuh? Kok takut banget sih? Terus Langsung mikir-mikir kan. Emang ada orang yang di depan langsung gini kan? Emang ada orang yang di depan. Terus pas dilihat ternyata beneran ada coba. Kelihatan matanya aja merah. Ngerti gak sih? beneran. Iya, di gelap
posisi gelap gitu ada mata merah di pintu tengah-tengah. Itu bukan lampu ini kan? Bukan. Sumpil. Iya, terus itu kayak merinding banget. Iya sih beneran ada yang ngeliatin gak tuh. Terus kata dia, coba deh deketin, kalau kamu nggak ngedeketin dia pasti ngikut pulang. Anjir. Kok serem banget ya? Serem banget. Serem banget. Kok dia bisa ngomong gitu ya? Terus aku tuh ke situ kan takut ya. Beneran nyamperin kayaknya. Sebelumnya Oke. nggak berani sih, kayak takut Iya. aja gitu loh. Terus ada temen aku, ayolah di samping aku Temenin. sini ada temen lagi. Ayolah aku temenin sih. Biar kamu nggak diikutin katanya. Ya udah aku di belakang dia. Pas ke situ dinyalain kan lampunya, di kontak. Terus Ternyata nggak ada apa-apa coba di situ. Kalau salah aja ada apa namanya? kayak meja bang. Ya, meja sekolah Ya, gitu. Selayaknya ruang kepala sekolah aja gitu ya. Iya, ruang-ruang ustad gitu loh selayaknya itu. Dan di situ udah nggak ada. Terus ya udah balik lagi. Kayak kok bisa? Kok bisa sih? Katanya emang ada yang bilang kalau darah aku tuh wangi katanya. Oke. Wangi. Tapi nggak tahu ya, nggak ngerti kalau kayak gitu mah ya. Iya. Nggak tahu ya kayak gitu mah. Tapi di sana heboh tuh karena masalah, karena ada something kayak gitu, heboh di sana. Itu teman-teman aku doang sih yang cowok yang Oh, heboh. oke. Kalau yang cewek itu kayaknya kan di sana ya. Heeh. Cuman di akhir syuting tuh kan pada pulang ya. Jadi yang cewek duluan biar nggak ketemu kan cewek cowok. Jadi yang cewek duluan katanya dia yang kesurupan di tengah jalan coba. Beneran kesurupan. Iya. Terus yang cewek. nyembuhinnya gimana? Nggak tahu sama mereka. Kok bisa ya? Ih, kenapa ya? Tapi emang itu beneran, kayaknya kan aku sering nontonin podcast orang-orang artis-artis yang sering syuting horor juga kan. Iya. Nah, sering ditanyain kayak gini juga kan. Nah, selalu dijawabnya kayak pernah ada kejadian horor kayak gini. Dan aku tuh suka nggak percaya awalnya. Tapi kalau misalkan kayak orang terdekat, bukan orang terdekat juga sih, maksudnya orang yang aku kenal gitu ya, kayak mengalami hal itu, kok bisa? Kenapa? Kok Kayak bisa gitu ya? kan itu bukan pesantren yang pesantren beneran Iya, kan? iya, Buatan kan? Buatan. Kok bisa ada itu? Apa emang ini ada di hutan kah atau di tempat-tempat yang Oh terbengkalai? iya, di kah? mana syutingnya? Di Iya. sana? Syutingnya itu di bukit. Oh, Oh, di emang. bukit ya, di bukit. Emang jauh dari pemukiman berarti? Iya, jauh. Di tahu Batu Lawang nggak sih yang di Gempol itu? tahu. Di situ di bukit itu pokoknya di desain pesantren itu keren banget sumpah pesantrennya, kayak padahal itu dari triplek ya. Iya. Tapi kayak pesantren zaman dulu tuh jadul banget. Oh, jadi biar kelihatan vibes-nya Iya. pesantren gitu ya. Apalagi kan gini ya posisinya naik-naik gitu ya. Jadi ada yang di atasnya apa namanya? Kamar ustad. Terus ke bawahnya ada musola, terus ada aula gitu lah pokoknya ke bawah. Desainnya gitu. Paham. Tadi biar nggak penasaran teman-teman yang tadi dengerin cerita bentuk dari Pesantrennya. nanti diklip aja sama editor yang masukin ya. Masukin Tolong ya, aja. bentar ya. Nanti klip dari filmnya dimasukin dikit aja gitu. Dikit buat- aja, buat biar nggak gambaran. kena spoiler. Suasananya. Suasananya Iya, gimana suasananya, gitu. betul, Barangkali betul, ngerasa vibe seremnya kan di sana gitu. Betul. Tapi selain itu ada gak? Nah, pabrik gula kan rame nih. Ya. Ada gak? Kan waktu itu main juga. Ada gak kejadian yang kayak, wah kayaknya ini deh. Dan itu di Cirebon juga kan sih pabrik? Iya, Cirebon. di Sindang Laut. Mm-mm. Itu kan syutingnya ada 2 di Sindang Laut sama di Jogja kalau nggak salah. Mm-mm. Jadi aku bagiannya yang di Sindang Lautnya aja. Mm-mm. Nah di situ kan kebagiannya masuk juga sih extra continuity, tapi 3 hari kalau 3 hari. Itu kan yang lain mah cuma sehari ya. Jadi kayak warga demitnya doang tuh yang Iya, duduk iya. yang pas ada wayang gitu loh. Oke ya, tahu. Nah tahu. di situ. Nah aku dapat 3 hari itu tuh kebagian di yang gotong-gotong gitu loh, gotong-gotong yang Aku berarti pas waktu gotong-gotong itu beneran siapa sih artisnya tuh 2 tuh cowok-cowok itu? Lupa namanya. kan ada 2 ini ya versi ya. Yang satunya yang Oh, zaman dulunya, Ya, yang ini yang Erika. ya Erika. Yang barunya tuh Erika yang jadi mantan tebu. Nah, aku yang bagian zaman dulunya. Dan di situ isinya bukan artis tapi stan, pemeran pengganti itu. Itu emang keren banget sih. Dari pas diturunin tuh bener-bener turun loh, dijeburin gitu. Oh, Emang itu the real ini sih kerja banting tulang. iya sih karena dibanting gitu. Iya, stuntman kan emang dia yang capek, dia yang sakit, tapi yang dapat nama siapa gitu. Iya, Ya benar. kan? Heeh. Nah, di pas itu tuh dijeburin gitu. Terus kan diurut pakai tanah ya. Heeh. Terus ada yang kena batu dan dia biasa aja, Bocor gak? katanya berdarah di sini di belakangnya. Yang Oh, cowok, dia geger yang otak. cowok. Iya, tahu-tahu. Makanya
ih, ini keren banget, Cok. Iya sih, Keren pasti. banget. Kayak ini kayaknya pengalamannya udah banyak ya. Pastilah. Udah banting sana sini ya. Apalagi yang ceweknya. Yang ceweknya kena tanah juga biasa aja loh. Kayak kalau aku di situ kayak wah kelilipan ini matanya. Kayak gue bakal kayak gini-gini. Gini-gini. Gini deh gue. Terus habis itu kayak pas bangun dari kan nggak diuruk semua, nggak full kan ya. Pas bangun ini tolong tim apa namanya? Make up gitu. Ini bantuin yang ini katanya kena batu. Terus yang ceweknya ke atas lagi dibantingin lagi coba. Kayak berkali-kali itu tuh tag-nya nggak sekali doang. Nggak sekali doang. Sakit banget dong badannya. Iya pastilah. Mana ada batu-batu di situ kan. Tanah liat ada batunya dicemplungin gitu. Itu Profesional. sakit. Tapi itu profesional banget. Profesional banget, iya. Parah. Tapi itu pasti sakit banget gak sih badannya. Gue kalau misalkan jadi ceweknya kayak udah itu udah bagus tuh, itu udah bagus. Gue udah sakit banget nih anjir. Aku tuh pernah lihat orang sambil latihan itu emang bener-bener banting-banting Iya. gitu loh. Latihan di belakang layar gitu. Pas workshopnya ya. Iya. Terus di bawah itu kan ada lubang, di bawahnya juga ada kamera. Jadi ada orang juga. Jadi kok bisa naruhnya di situ gitu loh. Nggak Berarti kena. dikubur. Ke kubur tapi nggak kena. Ngerti nggak sih? Oke. Ke kubur tapi nggak kena. Jadi kayak ada penutup gitu lah. Cuman pas ini kan udah pakainya udah lusuh ya, udah kena tanah gitu. Habis itu suruh ganti pakaian lagi coba. Terus abis itu dikotorin lagi. Kotorin lagi. Ya Dan Allah. pakaiannya itu nggak cuman satu. Iya pasti ya banyak ya. Dan sama itu kayak gitu terus tuh pakaiannya tuh. Mirip semua gitu. Jadi buat biar nggak apa namanya? Biar nggak kelihatan berkali-kali tag gitu. Iya. Wah gila, itu ini banget sih. Udah profesional banget, keren banget. Keren sih. Habis itu pasti sakit banget badannya. Setelah itu kayaknya dia langsung info tukang pijit dong gitu. Langsung minta koyo. Langsung minta koyo. Di situ kan ini ya apa namanya? Aku kan kebagiannya malam. Padahal pengen lihat Erika kan, pengen lihat adegan Erika dikubur. Ternyata Erika paginya. Aku udah naik, Erika turun gitu loh, ngerti nggak? Paham. Jadi pas aku pulang, Erika baru selesai. Jadi ngeliat pas dia keluar dari tubuhnya aja, pas mukanya udah acak-acak gitu Udah loh. kucel. Udah kucel. Ada Arbani juga, ada Ersha Aulia. Itu rame sih. Cuman emang hawanya ini ya jauh dari pemukiman, jadi hawanya horor banget sih. Iya, apalagi di ininya kan apa? Di tebu-tebunya. Iya, Iya. di Itu tebu-tebu. horor banget. Dilihat dari filmnya aja tuh udah horor. Dan masuknya aja tuh kita harus ngelewatin kayak jauh banget loh, Oh, berarti benar-benar yang di kayak tengah-tengah banget tuh. benar-benar di tengah-tengah. Iya. Dan musola juga jauh. Dan musola tuh lucunya gini, kita kan nggak disediain musola ya sama pihak syutingnya. Terus juga, tapi disediain kayak karpet gitu loh, karpet. Nah di situ kan ada mobil yang ada WC kelilingnya kan, Tahu. ada pokoknya bagus banget itu mobilnya semua. Cuman minusnya airnya susah. Oke. Nah airnya susah. Terus kebetulan pas waktunya sholat, karpetnya itu lagi ditidurin sama para kru. Jadi gimana ini sholatnya? Udah sama keadaannya gitu kan, full foundation gitu, hitam semua. Terus apa coba ngide? Ini kita terobos aja kali ya ke rumah warga. Terus ngelewatin sungai-sungai gitu coba. Jauh banget. Melewati lembah. Iya, untungnya pas keluar dari sungai-sungai itu langsung musola. Alhamdulillah. Alhamdulillah di situ. Terus kata orangnya, "Udah cepet sholat sih." Lagi syuting apa di situ ditanyain kan sama warga. Lagi syuting film apa? Film Pabrik Gula. Itu film apa? Juga nggak tahu ya. Ternyata pas tahun berikutnya filmnya viral. Langsung viral banget pasti. Oh, berarti kalau misalkan syuting kayak gitu nggak warga-warga di sana tuh nggak dikasih tahu gitu ya? Enggak. Kalau bakal ada syuting dan Emang tertutup itu. Dan proses rekrutmen buat pemainnya juga tertutup. Jadi kayak dari orang ke orang aja, nggak bakal disebar di internet kayak gitu. Oh, nah tadi itu yang bikin aku penasaran juga. Kok bisa sampai di telepon kah, di email kah, di DM kah? Itu gimana caranya sampai tiba-tiba ada yang nge-calling Kamadan kayak mau ikut main Pabrik Gula gak gitu? Iya, atau emang casting dulu. Iya, atau emang casting dulu? Iya, casting dulu. Emang awalnya
pertama dapat job film tuh yang Pembantaian Dukun Santet tuh, yang 7 hari itu loh. Dan itu tuh emang dapatnya dari relasi sih. Relasi kita kan kenal di meet and greet kan banyak orang gitu loh. Jadi kita kenalan aja sok kenal SKSD aja. Ya, Kan emang kita sehobi ya, jadi kita ya tukar cerita aja gimana pengalamannya, ada pengalaman apa aja gitu loh. Oh, berarti Dari awalnya situ. Tapi dulu pas waktu syuting-syuting itu gimana ngatur waktunya sama MK tuh? Pasti kuliah juga dong. Gini, pas Pembantaian Dukun Santet aku lagi ujian, sumpah. Lagi ujian. UAS. Iya, UAS. Ya, Ini mana UASnya? Ditinggal. UASnya susulan. Remed. kerjain di situ juga. Oh, di lokasi. Kerjain di situ juga. Kan kita kalau syuting kan nggak selamanya kita kan yang disorot. Jadi ada yang bagian sini, bagian sini, bagian ini. Kebetulan pas itu lagi aku break syuting, yang sebelah sana yang lagi syutingnya di situ hektik banget. Ayo yang lagi UAS kerjain. Di situ ngedit. Kalau nggak salah MK Miss Vivi ya, promosi gitulah. Oh, Yang vlog. iya Pak. Nah, di situ ngedit di situ tuh. Terus? Ngedit. Aku pokoknya nggak mau ketinggalan. Nah, habis itu ngedit selesai. Habis itu langsung upload. Keren sih. Soalnya kayak apa syuting iya, MK iya, ngerjain UAS iya gitu loh. Jadi kayak wah keren. Karena semuanya bisa langsung dikerjain dalam satu waktu. Dan lucunya waktu pabrik gula Kenapa? itu barengan sama pemilihan duta kampus. Oh, Berarti banyak yang nabrak ya? Iya, banyak yang nabrak banget. petruk banget tuh gitu. Itu kan pakai foundation hitam ya. Dan besoknya itu aku foto shoot duta kampus. Terus gimana dong itu? Terus ngakak sumpah. Udah kucel gitu ya. Nah, pas itu kan malamnya syuting. Selesainya dari pagi ke pagi kan. Pas pabrik gula emang capek banget sih. Syutingnya selesainya pagi. Habis itu pagi jam 8 suruh ke kampus lagi, suruh foto duta kan. Duta kampus itu susah kan, mana nggak bawa micellar water kan. Nggak apa pokoknya pembersih, sabun nggak bawa semuanya. Kos temen, kuncinya ke kos temen. Iya pasti. Kuncinya ke kos temen, minjem semuanya. Padahal udah disiapin kan buat photoshoot. Nah, aku kira tuh pabrik gula bakal selesai malam, aku bisa pulang nih. Semuanya udah disiapin di rumah, tinggal bawa ke kampus kan, alat grooming semuanya. Ternyata pagi banget, itu selesainya pagi banget, Jam berapa? Jam 5, 6? subuhan lah. Oke. Nah, habis itu baru ke kos temen, pinjam semua barang-barangnya. Dan itu dia kan ya cowok juga nggak punya ini kan, nggak punya micellar kan. Jadi kayak effort kan pakai sabun. Tuh pakai sabun semua sebadan badan. Apalagi foundation. Iya, foundation hitamnya gelap banget coba kayak orang apaan coba. Gosong kan kulitnya, tahu sendiri di pabrik gula gimana mukanya. Nah, di situ baru kayak ini gimana ya Allah, ini photoshoot ya. Nanti di kamera gimana muka saya. Langsung pas itu minjem baju putih semuanya lah, kayak jas semuanya. Langsung berangkat ke kampus. Itu nggak ngantuk? Nah, tidurnya pas ini setelah photoshoot. Setelah photoshoot. Iya. Setelah photoshoot langsung tidur. Capek banget. Soalnya kan pabrik gula kan dari muka, leher pasti kan. Sini seluruh badan kayak mandi foundation. Hitam semua. Soalnya aku bener-bener ngeliat kemarin tuh kayak ini kayak bukan Kamal. Ini siapa ya? Ini siapa? Orang sama keluarga aku aja diketawain. Ini siapa Dan? Ini siapa Cung? Pada ketawa coba. Orang mukanya kan hitam banget gitu ya. Hitam terus sampai dipakein apa nggak tau. Iya. Di situ kan pas di make upin kan pakai foundation kan muka dulu ya. Beda dong muka sama tangan. Iya lah pasti. Mana pakainya Lekton segini nggak sih? Segini Oh tuh. iya sampai segini tuh berarti Iya. sampai sini dong. Sini. Ya Belakang. Allah. Kasian banget tapi keren. Dia keren. Dan yang salutnya aku ngeliat pabrik gula tuh artis-artisnya juga pakai foundation gitu loh. Jadi emang sejaman dulu banget gitu. Oke. Se-effort itu loh. Jadi kayak wah keren banget nih film. Karena kalau bikin film kan juga ngeluarin duit banyak ya. Iya. Pastinya harus sedikit effort lah untuk artisnya ya gak sih? Sampai di make upin kayak gitu. Tapi kakak ngeliat apa namanya? Adegan yang mungkin yang agak sadis. Kan di pabrik gula kan ada yang dia ketabrak gitu gak sih?
Aku nggak nonton Pabrik Gula beda. Makanya Kalau tadi Pabrik Gula, aku diam ini aja nggak sih? karena emang nggak masuk Ini. ya aku. Aku nggak tahu scene-scene yang mana aja tapi nggak tahu. Makan beling gak sih? Oh iya, makan beling. Sama dia nginjek-injek beling itu. Kalau aku itu liatnya nggak ngeliat tapi langsung di layar liatnya, jadi nggak tahu proses itunya. Oh, Bukan bagian aku di situ, ngerti nggak sih? iya iya, paham. Jadi beda bagian tuh, beda settingnya. Dari Kamadan yang di foundation yang itu kan belum itu banget ya. Iya. Itu masih coklat gitu ya, masih tan lah gitu kan kulitnya. Tapi kalau yang tahu gak sih yang di mesnya mereka yang kata siapanya ya, pokoknya ada cewek yang keluar terus tiba-tiba ada banyak demit di situ. Dan dari orang Cirebon aja yang jadi warga Dempitnya itu ada 300 lebih. Wah, 300 lebih nggak tahu bayarnya berapa itu ya. Itu yang ekstrak biasanya aja. Belum yang masuk kita yang continuity gitu ya. Tingkatannya lebih tinggi dari ekstrak biasa kan. Wah, berarti kalau kayak gitu bener-bener mereka ngeluarin duit banyak banget ya? Banyak banget itu. tapi untungnya booming filmnya, jadi Iya. agak sedikit balik ya. Iya benar juga. Itu kayaknya balik banget ya. Balik Padahal banget, kayak kan? gede banget sih. Rame kan yang nonton ya. Nah, terlepas dari yang pernah di-syutingin sama Kamadan nih, ada nggak kan sekarang kita lihat ya, film itu makin berprogres di Indonesia Iya. terutama. Dari yang tadi kita sebut film-film yang judulnya aneh-aneh. Iya, betul. Gimana tanggapan mungkin terhadap film, industri film yang sekarang mungkin makin grow, makin maju gitu di itu dia. Indonesia? Tanggapannya ya? Ya sebenarnya seneng sih. Kayak salut aja sama yang PH yang bisa apa namanya? Matahin apa bikin? Bisa berkembang banget Oh, gitu. berkembang. Jadi kayak dari masukan-masukan netizen-netizen kan yang wah ini gimana nih kayak kurang-kurang gitu kan. Nah terus dari si PH itu bisa ngebenerin, oh berarti dia nerima kritik dong. Iya, Jadi betul. bisa buat produksinya lebih berkembang lagi ke depannya. Jadi kayak nggak stuck di situ Iya. dan bisa lebih kreativitas lagi kan banyak banget. Dan sekarang juga kan PH-PH kan ada PH-PH baru gitu loh. Iya, pasti. Yang apa namanya? Walaupun filmnya kurang tapi lolos bioskop tuh. Oh, iya tahu kok. Paham kan? Merah Tahu, Putih tahu. One for All. Ya gitu lah pokoknya. Kok bisa gitu loh. Nggak ikutan itu ya, nggak ikutan. Sebenarnya kalau kayak gitu ya jangan diramein sih kuncinya. Jangan diramein. Kalau diramein pasti dia kedepannya bakal Bikin bikin kayak gitu sampah-sampah lagi. lagi gitu loh. Iya. Jadi kita harus ngeramein film-film yang benar-benar Bagus. effortnya luar biasa kan, kayak mungkin MD kan, MD Pictures, Pictures. terus Star Vision bisa banyak sih kayak, terus kayak film Pina kemarin apa sih? Oh, Vina sebelum 7 hari. Iya, 7 hari. Itu di company ya? Di company Di kan? Company, ya. Iya, sekarang kan lagi ngeluarin film apa namanya? Jembatan Siratul Mustaqim kan. Oh ya, heeh. Jadi kayak buat editornya kan bisa grow lagi tuh, jadi kayak bisa belajar dari kesalahan gitu. Betul. Dari Karena- situ kita harus ngargain juga sih. Iya sih, karena emang sekarang juga udah ini banget sih, upgrade banget ya film Iya. horornya. Nggak yang cuman gitu-gitu doang. Iya. Nggak yang cuman asal jump scare. Tapi pernah nanya nggak Kamadan ke misalkan ke produser atau siapapun itu bahwa budget seperti film Pabrik Gula itu berapa gitu kira-kira? Aku pernah ke siapa ya nanya ya? Spill dikit mungkin budget Miliaran sih. miliaran, Miliaran. 2 digit miliar ya? Ya segitu kayaknya. Tapi waktu itu aku nanya ke siapa ya? Ke korlapnya tuh. Heeh. Katanya emang sekitar biaya promosinya aja tuh nyentuh miliaran gitu. Untuk promosi, bukan Promosinya untuk aja. syuting. Heeh. Wow. Jadi gokil aja, bayangin seluruh orang kabupaten dibayar berapa tuh? Banyak banget. Iya makanya kayak Gila. ini gokil sih. Untungnya tuh filmnya booming. Iya, Iya, gue untungnya. booming. Berapa juta penonton tuh waktu itu, pokoknya banyak banget kan. 5 apa 4 ya? Sampai nembus apa gitu, pokoknya film apa gitu. Tapi banyak banget. Dan ya sesuai sih sama pengeluarannya sih ya. Ya. Sesuai dengan effortnya juga. Oke. Tadi kan setuju juga bahwa film Indonesia udah mulai grow, udah mulai berkembang. Iya. Punya nggak top 3 film Indonesia GOAT gitu? Greatest of all time yang pernah Di luar ditonton. Kamadan yang film yang syutingin ya. Iya. Nah, Iya, di luar biar itu. objektif nih. Heeh. Yang pertama ya, Yang pertama, pastinya Mencuri Raden Saleh sih. Iya, Oh, iya, itu itu bagus pasti. banget. Nonton kan? Udah pada nonton kan? bagus itu bagus banget. Sumpah itu Bagus keren banget banget. sih, dari emang pemainnya juga emang Keren. top-top Iya, semua. betul. Apalagi kan ada
Iqbal. Ada Iqbal, Umay. Iya, Umay, terus ada Ari Agni, Irham. Ari Irham. Di situ salutnya ke Ari Irham sih. Kenapa tuh dia? Kayak itu bukan dia banget loh, ngerti gak sih? Oh iya. Biasanya kan pemerannya dia kayak ganteng gitu, Oh. pemeran-pemeran yang emang Ya genrenya romance. iya. drama. Dan sekarang dia kayak dekil waktu kayak aku pabrik gula tuh. Ya kan pakai foundation hitam gitu loh. Nah, di situ kan ini bukan Ari Irham deh kayaknya. Apalagi kan emang dekil-dekil tengil gitu kan karakternya. Mm-mm. Apalagi pas apa namanya? Yang nyapa temen tuh. Hai apa tuh? Oh, yang di tahu sini lagi. mana nih? Sini. Penyet. Oh iya, iya kan. Nah itu. Yang dia baru keluar dari penjara gitu. Iya, iya itu. Nah, itu. Pokoknya di film itu tuh emang banyak banget artis-artis top yang terlibat di situ kan. Iya benar. Jadi kemungkinan grow up-nya naik tuh, Iya, penontonnya pasti. tuh. Tapi tuh anehnya tuh penonton Indonesia tuh kayak nggak suka tuh. Lebih banyaknya sukanya ke horor gitu. Iya, benar. Makanya kenapa sekarang lebih sering banyaknya horor. Iya, jadi kenapa sih film-film kayak gitu nggak diramein gitu loh, biar ada sequel-sequelnya lagi kan. Ternyata Pencuri Raden Saleh juga action pertama yang bagus di Indonesia gak sih? ya Enggak, awalnya kok Dread juga bagus Oke, banget. iya sih, Menurut aku itu ya, bagus. iya, Itu menurut aku menurut itu. aku juga itu. Soalnya aku nggak jarang nonton action tapi yang Indonesia. Oke. Seringnya di luar. Kalau action luar kan bagus. Nah, aku ngeliatnya kayak, wih, Mencuri Raden Saleh bagus juga nih gitu kan, sampai aku ngeliat behind the scene yang dia truk. ya Itu beneran sampai dia apa namanya? Ngekat apa ya? Mama minta izin tuh sama apa Mobil-mobil. pengendara mobil-mobil itu Mobil-mobil kalau yang lain misalkan ya? emang mau ada syuting. syuting di situ. Tapi yang bagus banget sih Raden Saleh. Aku juga nonton waktu itu kan di bioskop ya. Aku suka film action by the way. Aku nggak terlalu nonton film horor. Pas aku nonton Raden Saleh emang rasa-rasa soal pencurian aku suka banget. Iya. Kayak kalau di luar tuh apa sih yang warna merah-merah tuh yang bajunya merah kalau di seri-seri Netflix. Apa namanya? Apa? Lupa jadi yang Apa? The Heist ya, Money Heist. Oh iya, Ya, Money jadi Heist. semacam Money Heist aku suka film-film kayak gitu. Sama kayak Raden Saleh karena apalagi dia ngangkat tokoh Raden Salehnya sendiri sebagai pelukis Iya. Iya. Betul. era kolonial kan. Masuk lah ya, salah satu action terbaik di Indonesia ya. Masuk. Masuk. Best. Terus lanjut. Yang kedua. Yang kedua ya. Kedua aku suka Perayaan Mati Rasa. Oke. Iqbal Ramadan lagi. Ramadan lagi. Umay Sahab lagi. Oh, Isam lagi, Iqbal lagi. Terus kenapa suka Perayaan Mati Rasa? Karena relate. Oh, Oh, oke. karena ini. Karena relate. Terus yang ketiga Apa nih? horor. Horor. Masuk ke film Ratu Ilmu Hitam. Oh, iya lagi Aku benar. nggak tahu itu apa. Ada pokoknya. Tahu nggak? Enggak. Tapi aku mual loh nonton itu. Emang kayak gimana sih tentang apa? Karena apa ya, kan Ratu Ilmu Banyak dia kelabang. tuh- iya, banyak kelabang, terus banyak apa binatang serangga tuh kayak banyak darah tuh. Yang main ini kan si Zara Adisti kan. Iya, sama Ringham. Iya, itu pokoknya aku mual banget ya nonton itu, kayak nggak mau lagi nonton itu. Film. Kalau dari ini deh, Iksan. Top 3 apa? Top 3 film Indonesia apa Iya, yang Indonesia. Indonesia. Aku jarang nonton film Indonesia ya. Mungkin tadi Mencuri Raden Saleh. Terus juga ada The Raid. Oh iya, Suka The The Raid. Raid. Lah jangan nonton film Indonesia. Mungkin PS2, Pengabdi Setan 2 juga bagus. Oh iya, yang lift itu yang turun. iya bener yang kegencet Oh. banyak itu. Itu ngeri sih. Ngeri banget itu. Aku nonton behind the scene-nya kayak itu darah semua. Soalnya aku lebih suka nonton behind the scene-nya mereka daripada filmnya. Soalnya itu nggak kelihatan horor kan Iya. jadinya. Jadi kayak ya udahlah, aku tahu spoiler dari situ gitu. Itu tuh nyari ini ya, nyari apa? Uang lah yang di bawah tuh. Koin. Koin ya? Koin ya? karena ada yang kan liftnya kan ini kayak dek gitu jatuh apa berhenti di tengah-tengah. Iya. Terus ada yang jatuh koin-koinnya dari samping-samping. Terus anak-anaknya lagi pada main pada mungut-mungutin. Ngambilin koin, iya. Ngambil koin. Terus langsung kayak langsung kegencet. Darah semua di situ. Karena jujur aku jarang nonton film horor, guys. Biasanya action ya? Karena aku nggak mau kesuges tuh Oh, kalau iya, tiap iya, hari. iya, iya. sebenarnya Misalkan sih, aku lagi karena makan, bayangin muka setannya gitu, nggak pengen. tapi karena demi aku sampai nggak berani tidur sendiri tahu. Oh iya. Takut banget aku sampai tidur. Mama aku mau tidur sama mama, nggak mau tidur sendiri. Tapi kalau dari Anjani, Kalau top 3. film Indonesia nggak kebanyakan horor sih,
tadi Mencuri Raden Saleh udah pasti. Iya. Terus 13 Bom di Jakarta. Oh iya iya. Itu Iya. bagus tuh. Itu kan satu PH. Iya, Iya, sama TPH si bagus itu. Angga Sasongko. Iya. siapa? Sasono. Iya, itulah pokoknya. Angga Dwisa. Dwi Sasongko Sasono lah itu. Itulah pokoknya lupa. Ada S. Harus pakai ini ya, editor. Namanya yang bener yang mana? Terus satu lagi apa ya? Apa ya? Pokoknya Pak top tuh kayaknya itu. Tapi satu lagi kayaknya kalau horor Perempuan Tanah Tanah Jahanam. Jahanam. Itu soalnya masih melekat banget gimana cara dia menyiasat Di kulitnya ya? Iya, itu kayak Kalau what if nih, tiba-tiba dapat panggilan lagi. Dan sekarang lagi rame kan film-film yang nuansanya adalah zombie-zombian. nah ya itu kayak Kalau misalkan Jaya disuruh Zona merah gitu. nonton lagi disuruh main film tapi jadi zombinya mau nggak? Boleh sih. Soalnya itu kan tantangan baru ya, tantangan baru. Ntar kalau aku jadi zombie Velocity lagi. Ini kan ada zombie yang dari Netflix kan ya? Iya, Apa tuh? Abadi dan Jaya. Abadi dan Jaya sama Zona Merah. Zona Merah. Kalian lebih yang mana? Aku belum nonton Zona Merah, tapi aku baru nonton Abadi dan Jaya. Zona Merah belum nonton. Zona merah. Iya, ceritanya ya? Iya, Lebih ke zona merah ya? ada konflik politik juga di zona Iya. merah ya. Oke, aku akan nonton habis ini nonton. Soalnya di Abadi dan Jaya itu kalau ramuannya tuh kita nggak tahu ramuannya dari mana Iya, gitu ya. belum dijelasin. Iya, Dari tumbuhan apa? Tumbuhan yang Ini. makan serangga tuh kalau nggak salah. Oh iya. Iya, dari situ. Kantong semar. Semacam kantong semar, iya. Nanti, pokoknya keren sih. Jadi nuansa-nuansa jamu gitu kan, jamu-jamu tradisional Indonesia, terus bisa bikin awet Awet muda. muda, iya benar. Tapi yang aku kesel itu cuma karakternya doang. Demi Allah aku kesel banget kayak kenapa sih lu? Ih, itu kan udah tahu itu zombie. Lu tuh nggak harus bilang kalau itu tuh manusia kesurupan gitu. Aku kesel banget tahu. Kayak nggak tahu ya, kayak nggak tahu itu loh. Terus kan banyak yang ngebela gitu ya. Mungkin itu karena di kampung-kampung jadinya mereka nggak tahu zombie dan sebagainya. Mungkin itu latarnya zaman dulu. Padahal itu pemerannya pakai Flip. Z Flip, Samsung Z Flip. Kata gue, kapan itu Z Flip dikeluarin? Kayaknya zombie udah ada sebelum Z Flip gitu loh. Itu aku kesel banget sih nontonnya kayak itu jangan di situ, kata gue lu kunci gitu. Sampai yang bagian polisi di tengah jalan tuh, yang lagi dikejar dia malah diem doang gitu. Oh, iya, Sambil iya. shock. Terus ada yang mundur, kata gue lu gak bisa nyari zombie kayak gitu. Itu kesel banget aku. Terus yang ini, yang pas si Mikha Tambayong mau pergi tuh, yang ada zombie kelindes. Oh iya, Itu gokil banget, itu Iya. siapa pemerannya? itu kocak banget tau. Yang Pembantunya kalau nggak salah sih itu sama apa namanya? Organ dalamnya jalan-jalan gitu ya? itu kayak kuyang jatuhnya. Soalnya beneran kayak dia ngerangkak gitu kan, Iya, gini ngerangkak. jalan gitu kayak kocak sih, cuman kayak aneh aja. Ngilu. Lihatnya ngilu banget. Apalagi scene yang Mikha Tambayong yang dia nelpon suaminya mulu, habis itu dia klakson tuh, tau gak sih? Yang depannya udah jelas ada zombie, terus dia klakson mobil. Kata gue, diem gak kan? Kata gue itu mana kakaknya, kakak apa adanya tuh gak kayak udah jangan digini nanti zombinya pada kesini. Itu gak kayak gitu. Kata gue, itu otak dipakai sedikit gitu. Sebel banget takutnya tuh di situ. Kita udah banyak banget ya ngomongin mengenai perfilman ya, mulai dari behind the scene, balik layar gitu gimana waktu syuting gitu kan ya. Mulai dari top 3 film-film Ya. film zombie dan juga Genre juga. genre juga betul, sama film favorit Ceylon Seven mungkin. Itu lagu jatuhnya. Oh beda. Kan? Oh itu beda berarti ya. Oh kirain sama. Beda dong. Oke, karena kita udah lama banget itu ngobrolnya, udah berapa nih? 1 jam tadi ya? 53 menit. 1 jam pak. Wow. Sama juga ya. 3 jam tadi 3 jam ya? Kalau salah 3 jam. Tambah durasinya. Editor di sini capek wah gitu. Ini ntar jadi 20 menit katanya. Mm-mm. Kalau bisa mah keren. Dicepetin gitu ya. Langsung closing. Kali 2. Oke, biar nggak makin pegal editornya. Iya, betul. Kita sampai di sini aja mungkin ya. Iya. Tapi Banyak banget nih pertanyaan. Masih yang banyak. Harus dikulik lagi. tadi baru pabrik gula. Iya. Ini berapa film yang syuting? Gak tau ya berapa. Tadi tuh 5 ada 5 lebih ya? Segitar Iya, berarti kurang 4 nih. Iya. Baru 1 yang diobrolin, kurang 4.
Tapi karena kita kasihan sama editornya, Masih ada rasa kasihan yang Masih ada rezeki. next time kita undang lagi kali ya, karena seru banget nih, belum Masya kelar Allah. gitu kan, belum kelar. Jadi belum tamat lah, belum hatam kita Masih ngomongin ada film. episode 2 nanti ya. Oke, tapi seperti biasa sebelum kita sampai penghujung Betul. dari video ini, kita bakal ngisengin dulu guest star kita. Betul sekali. Apa tuh? Karena ini selalu dilakukan oleh gestar-gestar bro-bro Ya, sebelumnya gitu. Iya, tradisi, tradisi. Oke. Ini sebelumnya editor tolong ya, nanti di sini ada Joko Anwar di sini ya. Terus nanti di sini ada, jangan lupa tadi tempatnya pabrik gula, tempat apa tuh tadi? Pesantren. Iya, Pesantren. pesantren, Pambantan Gunung Santet. Nah, Nah, itu. iya itu. Ini ada Reza Rahadian di bawah mungkin. Ini ada Ariham sini. Itu boleh. Ada Erika di sini. Oke, langsung aja. Langsung aja. Yuk, langsung Kata-kata hari ini. Ramadan. Oke, boleh. Kata-kata hari ini, masa depan itu nggak selalu kelihatan jelas, tapi selagi lo berani maju, pintu yang lo cari bakal kebuka satu-satu. Oke. Tadi lo juga pengen punya pesan. Apa Bakal tuh? ada. Nanti kalau udah jadi artis dan aktor film terkenal Amin, ya. amin, Jangan lupa ngopi-ngopi lagi. Rame-rame ya. Barangkali jadi sekali Reza Rahadian, mungkin Iya, sekali amin, amin, amin. Ramadan gitu ya. Amin. Oke, langsung aja teman-teman. Terima kasih banyak yang udah mau nongkrong bareng kita untuk hari ini. Tapi jangan pernah lupa selalu omong kosong. Boleh ngomong tapi nggak boleh kosong. Gak tahu jargonnya lagi. Boleh, tapi gak boleh kosong itu jargonnya.